Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyesal dan sekarang sering memantau kamu. Oke, siapakah orangnya? Aku akan menarik energi dari orang tersebut ya, saat ini yang menyesal atas tindakannya ke kamu, dan saat ini pun dia sering memantau kamu. Dia adalah seseorang yang takut akan ditinggalkan. Orangnya tuh takut sendirian ya. Orang yang takut akan ditolak seperti itu. Dan saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan toksik. Dia mencoba untuk healing dulu dari rasa patah hatinya. Dia sedang melepaskan diri dari relationship yang tidak menguntungkan bagi dia, atau kayak apa ya? Justru membahayakan kisah cintanya lah, seperti itu ya, yang penuh dengan addiction gitu ya, ketergantungan. Dan aku lihat di sini dia adalah sosok seseorang yang sebenarnya itu sangat-sangat mencintai kamu, bahkan unconditionally loving ya. Jadi cinta yang tanpa syarat. Dia benar-benar udah kelepak-kelepak sama kamu deh. Dia udah jatuh cinta banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia itu ingin memberikan take and give yang setara dengan kamu. Kalau aku lihat di sini ya. Tuh, dia pengen banget menelpon kamu atau mengirimi kamu pesan tentang cinta. Karena kalau lihat dia di sini sering kepikiran kamu terus, bahkan pengen tahu terus keadaan kamu tuh ya, sunglasses. Jadi dia memang saat ini tuh masih sering memantau kamu dari kejauhan ya, mungkin dari media sosial, atau mungkin kalau kalian di tempat yang sama gitu ya, di daerah yang sama ya, mungkin dia sering memantau kamu dari kejauhan. Karena gini, ketika dia bersama kamu, ketika ada kamu di hidup dia, ketika kamu ada di sisi dia, itu benar-benar ngerasa sangat-sangat bahagia sama kamu. Jujur, bahkan aku lihat selama kalian berdua bersama, itu dari kedua belah pihak, baik kamu ataupun dia, sama-sama saling menikmati momen-momen bersama yang pernah kalian alami, kayak gitu. Okay. Bahkan aku lihat saat ini tuh ya, walaupun kalian sudah berpisah, kalian sudah menjadi masa lalu ya, dia ini masih selalu hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingetan kamu terus, dia masih selalu berharap bisa bersatu lagi dengan kamu atau memperbaiki situasinya, bisa berbaikan lagi dengan kamu. Kenapa? Karena di sini dia merasa kayak menyesal gitu ya, selama ini tuh tidak bisa um, memberikan suatu hubungan yang baik gitu loh dengan kamu. Dia merasa kayak malu banget sama kamu karena selama ini ketika dia bersama kamu, dia kurang banget berantusias dalam hubungan ini. Dia sering mengabaikan kamu, sering tidak peduli sama kamu, kayak gitu. Bahkan komunikasi aja jarang banget ada di antara kalian. Akhirnya di sini ya udah, hubungan kalian berakhir seperti ini ya, karena kamu nggak diperdulikan ya, hubungannya juga nggak jelas gitu kan. Apalagi komunikasi, aduh, kacau balau. Karena kalau aku lihat memang sebenarnya dia ini banyak masalah ya. Mungkin memang dia ini setiap melakukan segala sesuatu itu mungkin sendirian gitu ya. Mungkin nggak ada nggak ada yang membantu. Mungkin dia tulang punggung keluarga atau bagaimana gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya selain dia ini punya banyak masalah, dia ini juga punya trauma dari masa kecilnya atau trauma dari masa lalunya, sehingga dia ini merasa bahwa dia harus bisa sukses, dia harus bisa stabil kehidupannya, agar dia lebih percaya diri, agar dia lebih berani untuk bertanggung jawab dalam bidang hal lainnya gitu loh.
agar dia itu tidak merasa diremehkan atau direndahkan ketika dia ingin melangkah ke hubungan yang lain gitu loh. Misalkan nih dia pengen secara karir bagus, secara keuangan wah oke deh kayak raya gitu. Nah, ketika dia sudah memiliki itu semua dan dia mau bertanggung jawab atas anaknya orang ini ya, dia ingin melangkah ke suatu hubungan relationship, dia jadi ada rasa kepercayaan diri gitu loh untuk bertanggung jawab atas kamu. Ya, sedangkan si dia ini aku lihat banyak sekali masalah ternyata. Apalagi selama ini ketika dia ada masalah, dia kan nggak pernah cerita sama kamu. Nah, inilah juga salah satu kenapa ada kesalahpahaman dan membuat hubungan kalian akhirnya hancur seperti ini gitu ya. Dan aku lihat juga apa ya bisa dibilang tuh kayak dia selalu memendam ya, dia tidak mau membicarakan keadaan dia sebenarnya sama kamu. Kenapa? Karena sejujurnya di sini dia tidak mau kamu itu nanti ikut terbebani dengan masalah yang dia punya. Terus itu juga dia nggak mau nanti kamu memandang dia remeh, atau dia tidak mau kamu ikut-ikutan sulit juga gara-gara dia gitu loh. Makanya di sini ketika dia punya suatu masalah, dia lari, dia kabur, dia meninggalkan kamu begitu saja tanpa ada kata-kata, tanpa ada omongan apa-apa gitu. Dia nggak pernah bilang ya, karena ini dia takut nanti kamu ikut-ikutan terseret dengan masalah dia. Dia takut kalau kamu nanti ilfeel sama dia seperti itu. Jadi sebenarnya awal kenapa dia menjalani hubungan dengan kamu itu ya awalnya itu kayak spontan aja gitu loh. Terus itu ketika ngejalanin hubungan dengan kamu itu ternyata wah enak ya, mengasihkan. Kamu itu orangnya humble, kamu orangnya itu penuh perhatian, tulus sama dia, sehingga dia merasa nyaman sama kamu. Jadi yang tadinya kayak cuman iseng-iseng, sekarang tuh kayak wah, selama dia menjalani hubungan dengan kamu kayak wah gila ya, ternyata ada kamu di hidupku itu memberikan efek yang baru gitu loh ya. Bahkan banyak hal-hal yang ada di hidup kalian yang dia tak sebelumnya nggak tahu, tapi ketika mengenal kalian dia ini tahu gitu loh. Jadi kayak menjalani hubungan dengan kamu itu kayak penuh dengan petualangan, banyak sekali petualangan. Cuman memang di saat itu di kemarin-kemarin itu dia tuh belum ada kesiapan untuk berkomitmen, nggak ada niatan untuk segera berkomitmen, itu belum ada gitu. Dan aku lihat juga sampai sekarang kan ya, baik kamu ataupun dia sama-sama sulit membangun atau menjaga hubungan kalian ini. Bahkan mungkin kayak saat ini kalian sama-sama menekan perasaan kalian masing-masing ya, merasa sulit ya, tidak mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang baru dengan hati terbuka. Sekarangnya kalau aku lihat di sini kalian merasa kayak perasaan cinta kalian itu terbatas gitu loh ya, kalian kayak batasi, baik kamu ataupun dia kayak masih sulit untuk membuka hati dengan orang baru saat ini. Kenapa? Karena cinta dia itu memang untuk kamu, tapi cinta itu tak berbalas. Cinta bukan lebih nggak berbalas sih, lebih ke tidak terrealisasi gitu loh. Cinta dia dengan kamu itu tidak terrealisasi, sehingga dia itu masih ada kayak mengharap terus itu masih kayak ada rasa apa ya, penasaran, ingin mencoba, ayo sih gimana caranya biar hubungan ini tetap bisa terjalin itu gimana gitu. Makanya di sini dia nggak bisa untuk membuka hati untuk orang baru gitu. Baik kamu ataupun dia sama-sama seperti itu ternyata aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini ada Nine of Swords, yang mana di sini aku lihat di sini dia merasa malu banget sama kamu, menyesal atas tindakan dia, atas perbuatan dia. Dia merasa bersalah banget sama kamu ya. Bahkan sekarang nih ya, ketika kalian berpisah, dia tidak bahagia. Dia merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena dia di sini pernah menyembunyikan rahasia dari kamu, dan mungkin dia sampai sekarang pun belum jujur gitu tentang rahasia itu, atau memang masih ada rahasia yang dia sembunyikan sampai sekarang yang belum dia ucapkan ke kamu. Terus juga dia pernah melakukan perselingkuhan, dia pernah berbohong sama kamu, mungkin dia juga pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan ya. Dan aku lihat saat ini dia merasa benar-benar sulit untuk menjalani
hubungan dengan siapapun karena dia merasa kayak stres, terbebani, bahkan ada rasa cemas ya. Terus apa ya, hormon dia kayak naik turun, kemudian nggak jelas, emosional dia juga nggak stabil ya saat ini. Dia merasa malu sama kamu, menyesal banget sama kamu atas tindakan dia selama ini gitu. Dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, sehingga apa yang saat ini dia lakukan ya, yang saat ini dia lakukan adalah menenggelamkan diri dalam karir, dalam pekerjaan. Wah, aku lihat di sini sampai apatis banget ya. Dia sampai gimana caranya agar dia itu bisa mengalihkan pikiran dia dari kamu, mengalihkan rasa bersalahnya dari kamu gitu ya. Dengan cara apa? Ya, kerja aja. Cari duit aja, itu aja kerjaan dia. Sampai-sampai energi dia itu sehari-hari habis cuman untuk kerja. Jadi pulang itu cuman untuk ya mungkin bersih-bersih, udah tidur istirahat gitu loh ya. Untuk memikirkan percintaan itu udah kayak udah nggak sempat lagi, udah nggak ada pikiran, udah nggak ada energi lagi gitu. Jadi benar-benar dia ini menenggelamkan diri dalam pekerjaan saat ini ya. Aku lihat kayak apa ya, belum ada keinginan untuk fokus dengan percintaan gitu. Dan mungkin juga memang lagi ada peluang ya dari kerjaannya, terus juga mungkin secara keuangan dia memang lagi berjuang gitu ya. Jadi ya udah, prioritas sekarang yang dia lakukan adalah karir keuangan itu aja ya. Dia berjuang benar-benar dengan karir keuangan. Bahkan aku lihat di sini dia kayak yaudah, berdoa untuk diberikan yang terbaik, diberikan jalan yang terbaik untuk bisa dengan kamu lagi tuh. Dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia selalu berdoa kok untuk meminta agar kalian bisa dipersatukan kembali, untuk dia bisa diberikan jalan balik lagi ke kamu. Karena di sini dia pengen banget ada suatu level yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Dia pengen ada komitmen dengan kamu, dia pengen ada hubungan yang mengikat, yang konsisten, yang kuat ya kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat gara-gara karir, keuangan, keegoisan dia, akhirnya kamu dengan dia itu selalu terhambat kisah percintaannya ya. Jadi aku lihat di sini hati dia itu selalu ada dorongan untuk ayo kembali lagi untuk percintaanmu gitu ya. Dia selalu loh setiap harinya itu ya, perasaan dia itu selalu kayak ada dorongan untuk kembali lagi ke kamu, ayo perjuangkan kamu lagi gitu ya. Tapi karena orangnya logika banget ya, dia di sini itu kayak menolak dorongan dari perasaannya itu gitu loh, kayak mendenial gitu ya. Yang dia lebih prioritaskan saat ini adalah kerja, uang kayak gitu. Tapi sejujurnya di hatinya itu aku lihat di sini memang cuman kamulah the one bagi dia. This could be the one, cuman kamulah satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau, yang ingin dia miliki ya. Karena kalau aku lihat di sini ada passion, bukan hanya sebuah ketertarikan tapi juga sebuah gairah. Ada gairah, chemistry, cinta, rasa sayang, ketertarikan, pokoknya ingin memiliki ya, keegoisan ingin punya kamu lah, itu ada semua di diri dia ya. Jadi kalau aku rasa di sini memang si dia ini fokus untuk sekarang ya memang karir dan keuangan. Tapi kalau hati nggak usah ditanyakan lagi ya, ini benar-benar ingin memiliki kamu ya, bukan hanya sekedar ketertarikan tapi juga cinta yang tulus, gairah, nafsu, semuanya bercampur aduk sebenarnya ada. Cuman ya itu mungkin orangnya memang logika banget sehingga dia tidak gampang terpengaruh dengan perasaan atau dorongan dari perasaannya gitu ya. Ya bisa jadi ketika dia mungkin setelah selesai dengan masalah karir dan keuangannya, dan disitulah timbul nanti rasa pede untuk menghadapi kamu, atau akhirnya dia bisa menemukan solusi gimana caranya untuk memperbaiki hubungan dia, penyesalan dia sama kamu, maka dia akan datang lagi ya. Kalau memang kamu masih menunggu dia atau mengharapkan dia, silahkan ditunggu. Karena kalau aku lihat di sini dia pakai jalur semesta kok. Ya dia pakai jalur langit di sini. Nggak ada yang nggak mungkin kalau udah pakai jalur langit tuh ya.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, atau hubungan kalian, atau nama tempat, kucing peliharaan dia, atau apalah gitu ya. Yang penting pembacaannya ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.